Tias, kita makan malam dulu ya, Bu. Merajutnya selesaikan nanti aja. Saya nggak mau makan, saya nggak lapar. Saya harus menyelesaikan shal ini. Karena besok, sepulang Devan dari sekolah, suami saya mau mengajak kami liburan ke Swiss. Di Swiss sekarang lagi musim dingin, jadi Devan harus pakai shal. Bu Tias, justru karena besok Ibu mau pergi ke Swiss, malam ini Ibu harus makan. Kalau Bu Tias nggak makan, nanti Ibu sakit. Nggak jadi loh pergi ke Swissnya. Ya, kita makan ya. Ayo. Gitu ya. Ya. Saya nggak tahu obat apa yang Bu Helsi kasih ke saya untuk diberikan kepada Bu Tias. Maafkan saya, Bu Tias. Saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Ibu. Saya hanya menjalankan tugas dari Bu Helsi. Bu Helsi bisa bayangkan, kalau seandainya Devan sampai dengar masalah ini. Ibu kandungnya disekap sama Ibu Helsi di sebuah villa, lalu dibuat hilang ingatan. Ibu bayangin, pasti Devan marah besar. Dan bukan hanya Devan, Bu. Pak Baldi pun akan sangat marah kalau tahu soal ini. Kita sudah lama berteman. Tapi kenapa Pak Wildan dan Bu Mita mengancam saya seperti ini? Seolah-olah Pak Wildan dan Bu Mita melupakan pertemanan kita selama ini. Bu, saya juga nggak mau memperlakukan ibu seperti ini. Tapi saya merasa dipermainkan. Anak saya hatinya dipermainkan sama ibu. Padahal waktu itu ibu mengiyakan pertunangan mereka. Kami harap pernikahan ini tetap terlaksana bagaimana caranya. Kalau sampai Devan tahu masalah ini dan dia marah besar. Karena hal ini, itu pasti akan berimbas pada bisnis keluarga ibu. Dan pasti keluarga ibu akan rugi besar. Aku gak nyangka mama sama papa nyembungin rahasia sebesar ini. Pantesan aja mama sama papa yakin kalau Tante Helsi itu bakal wujudin keinginan aku buat nikah sama Devan. Sini, Bu. Terima kasih. Sekarang Bu Tias istirahat. Saya ke dapur dulu ya. Mama. Devan? Devan? Devan mau tidur sama mama ya? Mau.
Devan? 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 Butias! Devan! Devan! Butias tenang ya Bu. Ibu tenang. Bu, tolong cari Devan Bu. Devan ada di sini. Iya, saya cari Devan. Ibu sekarang tenang, percaya sama saya, ya. Saya akan cari Devan. Iya, udah Bu, udah ya. Ibu tenang, ibu sekarang istirahat. Setiap kali Butias meminum obat itu, Butias pasti berhalusinasi tentang Devan dan melupakan semua yang terjadi keesokan harinya. Saya merasa sangat bersalah, tapi saya juga nggak berani menolak permintaan Bu Helsi. Karena Bu Helsi pasti akan membunuh saya kalau saya tidak menuruti permintaannya. Mulai malam ini, kamu masukkan obat ini ke air minum Tias setiap dia makan. Lakukan terus, jangan sampai lupa. Saya akan kirimin obat ini setiap minggu. Obat, Bu? Obat apa? Bahaya nggak untuk Butias? Gak usah banyak tanya ya kamu ya. Lakukan saja perintah saya. Ingat, kamu itu berhutang nyawa sama saya. Kalau bukan karena saya, saat ini kamu pasti udah jadi gembel di jalanan. Lakukan. Butias, maafkan saya ya Bu. Saya nggak pernah bermaksud buat nyakitin Ibu. Alia? Yuk, kita ngobrol di sana. Kita ngobrol di sini ya. Boleh? Emang sok Terus. Makasih. Oke. Jadi gini. Sejujurnya aku tuh sangat kaget banget tadi Devan bawa kamu dan ngenalin kamu kalau kamu ini adalah calon istrinya dia. Iya, bahkan Tante Helsi sama Om Baldi pun juga sangat kaget karena emang mereka nggak tahu hubungan kalian sama sekali. Aku sama Devan memang memutuskan untuk gak go public mengenai hubungan kita. Tapi apa alasannya? Kalian itu kan bukan public figure, jadi apa yang harus disembunyikan? Dan menurut aku, alasan kamu tadi tuh sama sekali nggak masuk akal. Kesan mengada-ngada. Aku sama Devan itu cuma mau memperkuat dulu hubungan kita. Kita sudah yakin sama perasaan kita masing-masing, baru setelah itu kita sepakat juga kalau memang sudah menyatu satu sama lain, baru Devan akan mengenalkan aku sama keluarganya, sama teman-temannya, sama saudaranya, seperti itu. Oh. Oke. Ya, semoga hubungan kalian baik-baik aja. Terima kasih. Cheers. Sudah.
Sini, Jen! Pegang tangan aku, sini! Kamu sini! Tolong! Jadi. Ngapain? Ah. Apa? Jenny! Ya ampun, Jenny! Ini ada apa sih? Kok Jenny bisa kecebur ke kolam? Alia, maksud kamu apa dorong aku ke kolam, hah? Aku? Kamu yang jatuhin Jenny? Enggak, Devan. Aku sama sekali enggak dorong atau apa-apain Jenny. Bohong kamu. Jelas-jelas kamu tadi yang dorong aku ke kolam. Kamu ada masalah apa sama aku? Aku nih ngobrol sama kamu karena aku tuh support hubungan kamu sama Devan. Tapi kamu malah dorong aku ke kolam. Astagfirullahaladzim. Jenny, aku sama sekali nggak nyentuh kamu. Tiba-tiba aja tadi kamu jatuh sendiri, kan? Kamu ya? Maksud kamu tuh apa? Ngedorong anak saya? Hah? Mau coba-coba celakain anak saya? Aku nggak mungkin bohong, Tante. Aku nggak ngelakuin apa-apa sama Jenny. Lagi pula, untuk apa aku jahat sama Jenny? Apalagi kalau bukan karena kamu nggak suka sama aku. Tapi apa alasannya aku nggak suka sama kamu, Jenny? Tante, tolong percaya sama saya, Tante. Emang kamu pikir saya bodoh? Saya percaya sama kamu. Saya percaya anak saya. Gak mungkin dia tiba-tiba nyebur di depan semua orang. Gak mungkin. Ini kamu nih pasti. Tante, tapi itu yang terjadi. Saya nggak bohong. Devan, bisa-bisanya ya kamu bawa calon istri kayak gini. Baru pertama kali dikenalin, udah bikin onar. Lihat tadi kan, mau celakain anak saya. Ini nih. Devan, kamu percaya sama aku kan? Aku nggak mungkin ngelakuin semua itu. Tante, saya yakin bukan Alia yang ngedorong Jenny ke kolam. Dan Jenny, jangan pernah deketin Alia lagi. Ikut sama aku.
Devan ngeselin banget sih. Aku basah kuyup kayak gini sama sekali nggak diperhatiin. Jenny! Jenny! Mita. Ingat ya, janji kamu. Kalau sampai kamu nggak tepatin, ya rahasia kamu bakal saya bongkar di depan anak dan suami kamu. Jenny!